Nih, Apa ini? tadi kan Refli kan Beranikah bilang MK mendeklasifikasi pasangan Prabowo Gibran? Oto ini kan menangani kasus cyanida. Lokus deliktinya jelas, saksinya jelas dan sebagainya. Bagaimana ini kan kasusnya MK seluruh Indonesia. Bagaimana kita punya waktu pendek bisa membuktikan itu semuanya? Kan itu tadi yang disampaikan. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa justru itulah sebabnya Undang-Undang Pemilu mengatur bahwa yang dibawa ke MK itu hanyalah mengenai soal perselisihan suara. Jadi nggak mungkin Anda bisa mempersoalkan TSM dalam tempang waktu 14 hari. Ya memang saya maklumi. Itu sebabnya Anda tidak bisa membuktikan di pengadilan tentang bukti-bukti TSM. Coba. Bagaimana Anda bersoal tentang ada satu kejadian lantas Anda bilang masif? Kalau masif itu kan seluruh Indonesia minimal setengah Indonesia. Satu peristiwa kejadian umpamanya, katakanlah ada yang benar umpamanya, katakan umpamanya dong. Saya nggak bilang benar, tapi katakan ada satu. Bagaimana Anda bisa buktikan bahwa itu masif? Tunggu dulu. Tapi Saya nggak potong. Anda saya nggak potong. Nanti saya kasih panjang lebar, nggak apa-apa. Saya minta poinnya aja. Ya, poinnya. Karena waktu kita udah habis. Ya oke. Jadi itu poinnya gitu loh. Jadi nggak mungkin kan gitu. Jadi kalau Anda masuk ke arena TSM, kita bicara dulu lah. Oke, asumsinya seandainya Mahkamah Konstitusi mengatakan berwenang, nggak ada bukti yang Anda buktikan itu. Masifnya di mana? Terstrukturnya di mana? Sistematisnya gimana? Ingat, ini Itu saja sengketa, digaungkan, bukan pengujian undang-undang. Kalau sengketa, selalu kan orang-orang tahu negara menganggap enteng kepada kita ini. Oh, ini tahu negara lebih ahli. Enggak, kita sama-sama dokter ilmu hukum. Segala ilmu kita bisa peroleh. Tapi kalau sengketa, ini adalah cross examination. Aturan-aturan hukum acaranya pun jelas. Soal saksi, bukti tidak ada yang berbeda. Sama. Unus testes, unus teles juga sama. Kalau menyangkut contoh konkret. Kecuali pengujian undang-undang. Kalau Anda bilang ada pelanggaran, tunjukkan dong bukti saksi Anda menunjukkan itu ada pelanggaran. Nggak boleh Anda asumsikan. Jadi Anda bilang tadi itu nggak mudah. Karena harus dipakai teori. Umpamanya tong babi, apa? Tadi itu? Gentong babi umpamanya. Nggak bisa diasumsikan. Itu dibuktikan gitu loh. Karena ini sengketa. Ya kan? Makanya berlaku asas actore incumbit proportio. Barang siapa mendalilkan sesuatu, dia harus membuktikan dalilnya. Baik. Dan itu diakui oleh Hakim Soeharto aja loh. Jadi seru ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sebetulnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan sebetulnya semua yang sekarang punya kesusahan sudah menemukan solusinya, dan yang masih jomblo saya doakan sebetulnya semua sudah menemukan pasangannya. Jadi kalau pakar-pakar hukum memang diskusi itu memang seru ya. Seru kita menyaksikan gimana sih orang-orang yang punya intelektual, yang punya ilmu di bidangnya itu berbicara, itu memang keren ya. Saya ingatkan juga tuh teman-teman yang baru menemukan video ini, jangan lupa juga dibantu subscribe, dibantu like, dibantu share ya, di komen juga tuh ya. Semoga video ini bisa, insya Allah mudah-mudahan bisa berkembang ya. Jadi video yang tadi menarik, video yang kita akan saksikan lagi juga jauh lebih menarik ya. Jadi gimana video selengkapnya sebetulnya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Ini dia videonya. Kalau Mas Anies kan baru sekali kalah, tapi pendukung Mas Anies sudah tiga kali kalah. Harusnya sudah mulai belajar dan sudah mulai terbiasa menerima keadaan. Tapi memang menurut saya sebagian besar sudah terbiasa menerima keadaan. Buktinya kan yang marah-marah itu sedikit sekali. Yang betul-betul ngotot dan marah itu nggak banyak. Karena kalau zamannya Pak Prabowo dulu yang marah itu puluhan ribu yang turun ke jalan. Maksudnya nggak sedikit gitu. Puluhan ribu, dan itu susah payah gitu. Polisi menghadapinya susah payah. Karena memang itu keluar dari hati, dan itu mereka ngerasa ini kita harus turun ke jalan. Jadi kalau sekarang bulan puasa soalnya sudah lebih sedikit, turun. Sudah sedikit. Secara kuantitas juga sudah lebih, karena sebagian besar sudah mulai bisa menerima kenyataan. Dan kita juga kan nggak bisa maksa semua orang semua seragam cara menyikapi. Ada yang sudah bisa menerima kenyataan, ada yang belum bisa. Untungnya yang belum bisa menerima kenyataan ini nggak banyak. Yang kita lihat yang sekarang itu, yang heboh itu sebenarnya yang belum bisa menerima kenyataan, berisiknya aja jumlahnya nggak terlalu banyak.
Nah, untuk teman yang satu lagi saya bilang memang sedikit agak keras, tapi ini sebenarnya dalam rangka mengingatkan teman. Kalian kan kalau baru kalah sekali, kok demamnya lebih panas daripada yang sudah kalah 3 kali? Iya. Saya nggak tahu ini layak atau tidak untuk dijadikan sebuah wisdom, tapi kalau bercanda sama teman begitu. Iya. Seru ya. Gitu. Jadi dari pemilu ini sosok Hasan Nasri ya itu jadi idola baru ya. Termasuk saya juga mengidolakan. Jadi beliau itu dalam menyampaikan situasi itu memang keren ya, tenang gitu kan. To the point gitu. Jadi nggak banyak neko-neko juga dalam menyampaikan sesuatu, itu keren ya. Intelektual itu orang yang cerdas itu memang begitu ya. Jadi gimana video selanjutnya? Iya. Beliau juga menyinggung soal rekam jejak. Nah, Iya, yang iya. anehnya, yang saya bingung dan sebenarnya memang nggak harus bingung juga karena memang selalu seperti ini. Semua yang dikatakan oleh Mas Anies ini justru malah tidak konsisten atau kontradiksi dengan apa yang dia lakukan di Jakarta. Misalnya ketika beliau mengatakan soal keterbukaan dan keterlibatan publik pada saat sebuah proyek dijadikan proyek strategis negara. Tapi kita lihat apa yang dilakukannya di Jakarta. Baru beberapa minggu beliau di Jakarta, memimpin Jakarta, bahkan hordeng wali kota saja sudah dia tutup rapat. Bagaimana rakyat bisa memberikan pendapatnya? Bagaimana rakyat bisa mengeluhkan masalahnya, dan bagaimana beliau bisa tahu apa yang terjadi pada rakyat kalau pintu saja bahkan jendela tidak berani dia buka. Lalu soal keberpihakan katanya, semua proyek, semua keputusan dalam pemerintahan ini harus berpihak kepada rakyat, bukan kepada pengusaha. Lalu bagaimana halnya dengan yang terjadi di warga Kampung Bayam misalnya, pembangunan JIS mengakibatkan lahan mereka tergusur, dijanjikan untuk ditempatkan di rusun. Yang terjadi mereka tidak bisa tinggal di sana karena biayanya terlalu mahal. Akhirnya mereka kembali lagi membuat tenda-tenda di jalanan. Lalu di mana keberpihakan proyeknya? Kalau misalnya katanya jangan sampai membuat proyek hanya untuk pencitraan, segera diresmikan, hanya bisa foto-foto agar kelihatan kerja di 5 tahun yang telah dilalui. Ini yang dikatakannya. Yang saya anehnya justru itulah yang dia lakukan. Misalnya apa yang terjadi di Tanah Merah tentang sertifikat kawasan yang diberikan menjelang akhir Pak Anies masa jabatannya sebagai gubernur. Sementara izin kawasan itu secara aturan sudah jelas salah. Kenapa cepat-cepat diberikan? Apakah ini karena pencitraan? Kita nggak tahu juga. Tapi yang pasti yang ditinggalkan adalah masalah lagi, bukan penyelesaian masalah untuk warga Tanah Merah. Jadi kalau menurut saya justru di sini Pak Anies menunjukkan bahwa dia sangat konsisten dan kontradiktif. Kita akan melakukan yang disebut dengan urban renewal, peremajaan kota, penataan ulang, bukan dikosongkan, apalagi dikosongkan tanpa mempertimbangkan satu prosedur, rasa keadilan, dan memperhatikan mereka sebagai sesama warga Jakarta. Tahun 88 sini saya, Pak. Berarti Ibu sempat milih Pak Anies dong? Sempat dukung Pak Gubernur Pak Anies. Cuman Pak Anies gak tanggung jawab ini. Masa pemerintah rakyat, pemerintah kayak Pak Gubernur ya, katanya nggak ada janji, nggak ada penggusuran. Entahnya begini jadinya. Tapi kan Gubernur tinggal janji. Katanya sebelum jadi gubernur Pak Anies janji tidak ada penggusuran. Udah kita itu dukung, ini imbalannya begini. Dan saya tidak ingin menjadi bagian dari daftar orang yang mengkhianati promotornya. Saya tidak ingin menjadi orang yang menjegal promotornya. Pak Prabowo hari ini adalah calon presiden dari Partai Gerindra. Saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo. Saya tidak mau. Dan saya katakan itu kepada siapapun yang datang kepada saya untuk berbicara tentang calon presiden. Saya menyatakan bahwa dengan penuh rasa tanggung jawab saya menerima pencalonan kenyataannya begitu Presiden Republik Indonesia tahun 2024.
Siapa presidennya? Apa Banyak ya, partainya? banyak sekali sih. Apa partainya? Siapa presidennya? Sudah berkali-kali garis bawahi. Ya. Kami mengatakan berkali-kali sejak dulu konsentrasi pada manusia, Ya. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda Ya. mati yang indah kenyataannya difoto lain. dan bisa ditunjukkan Jumlah warga miskin dalam di 5 Jakarta tahun bertambah hasilnya. di desa itu kan. Justru yang harus ditonjolkan Ada adalah kelas mengenai air pembangunan ke laut. kualitas manusia. Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Ya. Pompa-pompa statusnya siaga, begitu juga di Bina Marga, pompa-pompa bawah yang biasanya disebut underpass itu dalam posisi on. Airnya pompa akhirnya kita di Jakarta dialirkan ini juga ke ada laut lebih jadinya dari ya. 450. Semuanya posisi siap. Lebih dari 200 ada di muara. Iya juga. Dan semuanya juga posisi siap. Nanti ketika Ya. air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Nanti ketika air sampai di muara maka siap Iya untuk sih. dipompa ke laut. Tuh. Gubernur Anies beralasan dengan sistem ini warga akan langsung mengetahui informasi banjir tanpa melalui jenjang. Bila ada kabar, maka pemberitahuannya akan langsung ke warga, tidak melalui jenjang. Jadi kelurahan bukan ke RW, RT, tapi langsung ke masyarakat, berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Benar-benar membuat sistem ini adalah toa, belum sistem. Saya cek ini, kenapa kita pakai ini coba? Dan adanya cuma di berapa ini? 14 kelurahan. Ya. Pertanyaan sana, kenapa di Jepang pakai begini ya? Kalau banjir kira-kira antara peringatan dan kejadian berapa menit? Lama lah, kenapa pakai alat begini? Aneh itu kan sumur resapan tuh. Kalau kita punya musuh perang, nah ini perlu nih. Iya. Iya. Air hujan yang turun di kawasan ini tidak dialirkan keluar, tapi dimasukkan ke dalam tanah. Di mana air-air hujan yang jatuh di kawasan kita jangan dikirim keluar halaman rumah, tapi siapkan lubang-lubang di dalam rumah, di perkantoran. Kalau ini kita lakukan, maka kita tidak menyumbang air keluar. Nah ini guys, situ kita lihat tuh sumber resapan di situ tuh malah membuat jalan jadi rusak guys. Pada saat itu juga dikatakan Ini kenyataannya, kondisi guys, ya. di sini minim penerangan dan juga hujan. Pada saat itu pengendara sepeda motor menghindari sumur resapan seperti yang terlihat di layar kaca. Memang di jalanan terdapat beberapa sumur resapan, dan ketika menghindari sumur resapan dan pengendara sepeda motor ini jatuh dan masuk ke seberang jalan. Saya mohon kepada pemerintahan yang sekarang untuk mengevaluasi kembali sumur resapan yang selalu membahayakan pengendara. Ini bukan yang kejadian yang pertama kali, udah sering sekali. Ini bahan ini. Sumur resapan ini menghambat kendaraan-kendaraan pada jeblos. Lihatlah kejadiannya sekarang. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Mayoritas akan menjawab sepeda motor. Bukan. Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kaki. Karena itu yang harus dibangun pertama adalah untuk kaki. Ini gagasan. Karena kita mengalami kondisi yang cukup ekstrim. Sebagai contoh, tahun lalu hujan ada yang 140 mm sampai 180 mm yang biasanya dihitung harian. 140, 180 itu sangat lebat. Bahkan 180 bisa bilang ekstrim.
tahapan kemarin itu jatuhnya dalam durasi waktu 2 jam setengah. Jadi bisa dibayangkan betapa banyaknya air yang jatuh pada saat bersamaan. Kondisi itu pasti menimbulkan. Jadi banyak sekali ya yang sudah terkreatif juga tuh, yang ngumpulin apa yang jadi janji, apa yang sudah terrealisasi gitu kan. Jadi itulah seperti beliau bilang bahwa rekam jejak itu memang nggak bisa kehapus tuh ya. Ya termasuk itu juga ya. Jadi kita bisa menyaksikan apa yang selama ini dijanjikan dan apa relasinya kayak gimana, itu memang sudah kita lihat bersama ya. Jadi gimana video selengkapnya? Ini dia. Aduh, tar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat lebaran ya. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Pertama saya apresiasi kepada seluruh awak media yang sangat antusias sampai hari ini mengikuti proses ini, khususnya dari 01. Ya. Yang kedua, saya sebagai Kapten Timnas juga apresiasi dan merasa bangga kepada tim hukum nasional di bawah komando Pak Hari Yusuf Amir dan timnya. Ya. Ini begitu profesional dan serius. Sampai kemarin saya hadir di kantor beliau untuk menyiapkan kesimpulan ini. Saya bukan orang hukum, tapi saya baca begitu detailnya. Menurut saya tidak ada kata lain lagi kalau tidak dikabulkan. Amin. Jadi saya yakin Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang dengan profesional selama ini sudah melakukan sidang dengan baik dan tulus. Saya mengikuti setiap hari. Mudah-mudahan diberikan keleluasaan berpikir, hati yang tenang untuk bisa memutuskan dengan seadil-adilnya. Sekali lagi saya bangga kepada tim hukum nasional. Mudah-mudahan ini menjadi catatan sejarah sehingga bisa dikabulkan permohonan dari 01. Untuk seluruh pejuang perubahan dari 01 ya, relawan dimanapun kalian berada, tetap semangat dan kita yakin MK akan mengabulkan dari permohonan kubu 01 ataupun kubu 03. Tetap semangat, kita tunggu sampai tanggal 22 April. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita semua. Terima kasih, selamat berjuang. Jadi begitu ya. Masih saja berharap gitu dengan perolehan suara yang begitu gitu kan, masih saja memang memaksa untuk bagaimana biar dikabulkan. Jadi nanti yang takutnya nanti kalau memang tidak dikabulkan ini akan menjadi masalah baru gitu kan. Tapi memang nggak bisa dipaksakan lah. Jadi nggak bisa dipaksakan juga dengan perolehan seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa walaupun digabung suara 01 dan 03 tidak akan cukup untuk mengimbangi, saya tidak bisa untuk 02 ya. Jadi ya sudahlah, legowo saja. Jadi segitu saja video sebentar, semoga bisa menghibur, semoga memberikan inspirasi. Di akhir video saya berpesan, jaga persatuan, jaga kesatuan serta persaudaraan kita. Jangan sampai Indonesia yang begitu ini rusak dengan hal-hal buruk dari kita. Jadi sekian videonya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.